Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya, perkenankan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang preview percobaan kedua pada praktikum biokimia yang berjudul aktivitas enzim alfa amilase pada saliva. Sebelumnya kami kelompok 2 itu terdiri dari saya sendiri, Ilka Laila, kemudian ada teman saya Anif Istiana, dan teman saya yang satunya lagi ada Mbak Himatul Abidah. Langsung kita masuk ke materi ya. Oke, jadi tujuan dari praktikum ini yaitu adalah untuk memahami beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim alfa amilase pada saliva. Nah, untuk teorinya yaitu pada reaksi kimia, katalis digunakan untuk mempercepat terjadinya proses reaksi karena katalis itu menurunkan energi aktivasi pada reaksi sehingga reaksi itu mudah terjadi. Nah, katalis itu banyak sekali jenisnya. Salah satunya itu adalah biokatalis dan non-biokatalis. Nah, untuk biokatalis, bio itu tersendiri adalah dari kata makhluk hidup atau hidup ya. Katalis adalah katalis. Jadi biokatalis adalah katalis yang mana bekerja yang tergantung pada lingkungannya, terutama pada makhluk hidup. Contohnya itu yaitu enzim. Kemudian non biokatalis, dari katanya sendiri non bio. Jadi biasanya itu katalis yang tidak ada di tubuh manusia. Biasanya itu katalis yang biasanya digunakan pada reaksi-reaksi lain yang tidak ada di makhluk hidup. Kemudian enzim, protein yang mana berfungsi sebagai biokatalis dalam sel makhluk hidup. Enzim telah banyak digunakan dalam bidang industri pangan, farmasi, dan industri kimia lainnya. Dalam bidang pangan misalnya yaitu amilase, glukosa iforase, papain, dan bromelin. Sedangkan dalam bidang kesehatan contohnya amilase, lipase, dan protease. Enzim dapat diisolasi dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme lainnya. Kelebihan enzim dibandingkan katalis biasa yaitu dapat meningkatkan produk beribu kali lebih tinggi atau mempercepat reaksi lebih cepat. Kemudian bekerja pada pH yang relatif netral dan suhu yang relatif rendah, dan bersifat spesifik dan selektif pada substrat tertentu. Jadi enzim itu tidak sembarangan bekerja. Enzim akan bekerja pada substrat tertentu. Kemudian enzim alfa amilase, enzim yang mana berfungsi menghidrolisis atau memecah molekul-molekul pati menjadi molekul-molekul lainnya yang lebih sederhana seperti dekstrin, maltosa, dan glukosa. Mekanisme kerja dari enzim alfa amilase adalah dengan cara memecah ikatan alfa 1,4-glukosidik rantai glukan pati. Syarat enzim alfa amilase ini bekerja secara optimum itu pH cenderung netral yaitu sekitar 6 dan suhu itu pada suhu 60 derajat Celcius. Enzim alfa amilase ini mampu meningkatkan rasa manis pada ekstrak sari buah karena aktivitas enzim alfa amilase yang mampu menghidrolisis pati pada pisang menjadi gula lain yang lebih sederhana. Nah, untuk strukturnya tersendiri bisa dilihat ya teman-teman, itu ada berbagai rantai karbon, itu ada rantai karbon metanol juga. Kemudian enzim alfa amilase ini merupakan enzim yang mana berfungsi untuk mengkatalis reaksi hidrolisis ikatan alfa 1,4-gliosidik pada pati dan glikogen dengan produk akhir berupa dekstrin dan oligosakarida. Alfa amilase ini merupakan enzim amilolitik yang berfungsi untuk mempercepat laju reaksi degradasi bagian linear pati. Nah, untuk bagian selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Ada beberapa alat dan bahan yang perlu disiapkan dalam percobaan ini. Yang pertama yaitu kita siapkan 3 buah gelas, 3 buah sendok, 1 buah kompor, dan 1 buah panci. Siapkan 1 buah mortal dan alu, kemudian 1 buah baskom. Kemudian ada beberapa bahan yang digunakan yaitu air, 1 mangkok nasi, 1 buah betadin, dan saliva atau air liur. Selanjutnya
Selanjutnya yaitu cara kerja. Dalam percobaan ini ada beberapa cara kerja. Yang pertama yaitu pengumpulan saliva encer. Dengan cara kita berkumur dengan air bersih. Kemudian air hasil kumuran itu kita tampung dalam gelas. Kemudian setelah dalam gelas itu kita siapkan kertas saring. Kemudian kita saring air kumur itu melalui kertas saring tersebut. Kan dihasilkanlah filtrat. Nah, filtrat itu yang akan digunakan dalam percobaan ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai cara kerja percobaan pengaruh temperatur terhadap aktivitas enzim amilase. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu dihaluskan nasi dengan ditambahkan sedikit air. Kemudian yang kedua, dimasukkan 2 sendok larutan amilum ke dalam 3 gelas yang berbeda, yaitu gelas A, gelas B, dan gelas C. Selanjutnya, ditambahkan 1 sendok saliva pada masing-masing 3 gelas tadi, yaitu gelas A, B, dan gelas C. Kemudian diletakkan 3 gelas tersebut ke dalam keadaan yang berbeda. Gelas A pada suhu ruang, gelas B pada air dingin, dan gelas C dipanaskan. Langkah selanjutnya, ditambahkan 5 tetes betadin pada menit ke-5, ditunggu hingga menjadi homogen. Langkah selanjutnya, diamati perubahan yang terjadi pada menit ke-10 dan ke-20. Dan langkah yang terakhir, diamati perubahan warna yang terbentuk. Nah, selanjutnya cara kerja mengenai percobaan pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase. Langkah yang pertama yaitu disiapkan 3 gelas, kemudian diisi dengan 2 sendok air mineral, air sabun, dan air asam. Langkah yang kedua, dimasukkan ke 3 gelas tersebut ke dalam air panas atau direbus. Langkah yang ketiga, dimasukkan 2 sendok amilum pada masing-masing gelas tadi, kemudian dihomogenkan. Langkah yang keempat, diteteskan betadin sebanyak 5 tetes ke masing-masing gelas, kemudian dihomogenkan. Langkah yang kelima, diamati perubahan warna yang terjadi pada menit ke-5, 10, dan pada menit ke-15. Dan langkah yang terakhir, dibandingkan warna yang terbentuk. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.